Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Agung Fauzianafi. Kali ini saya akan memberikan contoh menggambar menggunakan software AutoCAD. Software AutoCAD yang saya gunakan adalah versi AutoCAD 2018. Untuk kali ini saya akan menggambar objek ini, di mana saya akan menggambar proyeksi dari objek simetri ini. Kemudian saya akan juga menggambar bentuk isometrinya. Jadi mungkin bisa diikuti langkah-langkah yang akan saya lakukan. Baik, pertama kali saya akan menyiapkan layer yang akan saya gunakan. Di layer properties saya akan membuat beberapa layer. Yang pertama adalah garis tampak. Di sini saya akan menggunakan warna yang biasa saja. Jadi karena layar saya hitam, color di sini otomatis nanti warnanya putih. Kemudian tipe garis continue dan line width saya akan buat di 0,6. Kemudian saya akan membuat garis hidden atau garis tak tampak. Saya kasih nama hidden saja. Ini garisnya akan saya buat tipis di setengahnya, jadi 0,3. Kemudian tipe garis yang saya gunakan adalah garis putus-putus. Untuk garis putus-putus di sini sediakan opsi hidden. Untuk bedanya ketiga ini mungkin di ukuran dari hiddennya. Jika setengah maka garis putus-putusnya akan makin kecil, hidden 2 kali, garis putus-putusnya akan makin besar. Saya coba pakai opsi yang pertama. Saya pilih hidden. Oke. Mungkin untuk center line, karena di sini objeknya tidak ada lingkaran, jadi mungkin tidak saya tambahkan dulu. Baik, langkah pertama yang saya lakukan adalah membuat garis tepi gambar. Di sini saya menggunakan garis tampak dulu, dan saya akan membuat kotak ukuran A4. Dimulai di mana saja. Ukuran A4 adalah panjang 297, koma ini untuk ukuran, kita akan memberikan ukuran tingginya dari koordinat arah Y di angka 210 mm. Nah, di sini mungkin kalau dilihat ketebalan garisnya belum terlalu terlihat. Nah, ini bisa diaktifkan di line width on off. Nah, di sini tombolnya. Jika kita berikan maka akan muncul, kita aktifkan. Tapi yang muncul di sini adalah sebenarnya belum tentu sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Misalkan tadi saya membuat 0,6, belum tentu ini 0,6 yang tampil di sini. Jadi bisa diatur skalanya. Line width setting. Nah, ini bisa kita turunkan untuk membuat garisnya lebih tipis lagi, jadi tidak terlalu tebal. Namun jika kita coba lagi, kita turunkan lagi. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini garis ukuran kertasnya. Kemudian kita akan membuat garis tepi. Garis tepi adalah 1 mm dari ukuran kertas. Saya menggunakan perintah offset dengan jarak 10 mm dalam. Oke. Selanjutnya saya akan membuat kepala gambar. Kepala gambar nanti akan saya berikan detail untuk ukurannya.
Di sini saya akan langsung menggambarnya. Ukurannya adalah ini langsung digambar. Sorry, untuk arah X nya minus 150,25 ini, dan saya akan membuat garis mungkin saya akan buat garis bantu dulu dari atas ini 10, kemudian tutup di sini. Gunakan perintah enter untuk memanggil perintah terakhir. Karena saya terakhir menggunakan perintah line, maka ketika saya pencet enter maka akan menggunakan atau muncul perintah line. Kemudian saya buat di sini. Dari sini saya pindahkan dengan perintah move, ketik M, enter. Jaraknya 50. Ini saya pindahkan, jaraknya 30. Kemudian saya copy, ini jaraknya adalah 40. Kemudian ini jarak saya copy lagi, 84. Oh sorry, ini sepertinya kurang besar. Nah ini bukan 150 tapi 180, jadi saya tambahkan 30 lagi di sini. Dan ini saya pindahkan, perintah move 30. Ini saya perpanjang karena kurang panjang ya, saya gunakan extend. Perintahnya ada di sini, extend, atau saya akan menggunakan keyboard X. Oh sorry, X, batasnya di sini. Klik kanan atau enter, kemudian pilih ini, dia akan memanjang. Oke. Kemudian saya juga membutuhkan garis ini lebih panjang. Oke. Kemudian ini saya butuh copy lagi, jaraknya 114. Oke. Kemudian saya buat garis di sini, saya pindahkan ke atas 5 mili, saya copy ke atas 5 mili. Oke. Ini kepala gambar yang sudah saya buat. Saya akan memberikan tulisan di kepala gambar saya dengan menggunakan teks. Bisa ditaruh sini dulu, misalkan membuat kotak di sini. Akan muncul kotak dialog seperti ini. Mungkin ukuran huruf kita buat 3 mm saja.
Ini saya isi dengan skala. Pencet tombol escape untuk selesai, maka akan muncul dialog seperti ini. Yes. Karena ini kurang pas, saya akan turunkan tulisan saya ke bawah sejauh 1 mili. Ya, setengah di tengah-tengah. Kemudian geser lagi ke arah sini 1 mili juga. Oke. Tulisan yang sudah jadi akan saya copy lagi dengan acuan di sini. Saya taruh di sini. Saya taruh di sini. Mungkin akan saya ulang. Copy bisa pakai ini, copy, atau perintah CO atau sama saja. Nanti akan muncul copy. Kemudian CP juga sama, copy juga ya. Pertama kita pilih objeknya, klik kanan atau enter, muncul crosshair lagi, pilih acuan untuk perpindahannya, saya memilih di sini. Nah, dia akan menggandakan objek yang akan saya pilih. Kemudian mau ditaruh mana lokasi duplikasinya? Di sini, di sini, di sini. Dalam memilih objek copy akan memudahkan jika kita memiliki posisi objek yang sama. Baik, saya akan edit tulisannya. Ini ukuran. Nah, ukuran kita akan gunakan milimeter. Kemudian di sini tanggal. Tanggal sekarang adalah 05. Dan di sini digambar oleh siapa? Saya. Dalam hal ini saya sendiri. Oke, menumpuk ya gambar saya, jadi ini kurang panjang, saya panjangkan lagi. Dan ini NIM, bisa diisi dengan NIM kalian masing-masing. Mungkin saya akan isi punya saya dan IP saya. Nah, dilihat ini mungkin kalau untuk mahasiswa adalah dosen pengampu, nah, tapi di perusahaan nanti biasanya dilihat oleh supervisor atau manajer. Nah, jadi siapa yang akan mengoreksi dari gambar yang akan kita buat. Saya butuh beberapa tulisan lagi di sini. Nah, ini istilahnya untuk memberikan lokasi untuk tanda tangan atau catatan apa, kita taruh sini. Kemudian saya taruh lagi, misalkan di sini. Panjang. Ini adalah judul misalkan pelatihan 01. Saya akan taruh di tengah. Nah, ini saya lebarkan lagi. Ini biar di tengah, kita bisa buat ini justification video center. Oke.
sorry. Udah render sih ya, tapi kita akan geser dia bawah. Oke, ini kita copy lagi, bisa kita taruh sini. Ini biar enak mungkin di sini dulu ya. Itu boleh. Nah, yang kayu. Ini saya tulis si dengan P3 teknik mesin Poliwangi. Nah, line spacingnya ini biar cukup, saya akan kecilkan lagi jadi mau kecilkan lagi 0,8. Kalau minta digambarin atau minta Nah, terlalu mepet ya, sepertinya 0,9 saja. Satu sebenarnya. Oke, sepertinya segini aja cocok sih. Kemudian ya, ini kira-kira di sini. Ini kita beri nomor, nanti ada revisi atau apa kita taruh sini. Kemudian satu lagi, ini ukuran kertas A4, kita gunakan A4. Center. Oke, kepala gambarnya sudah jadi. Untuk yang ini kita beri logo untuk jenis proyeksi yang kita gunakan. Kita akan menggunakan proyeksi Amerika. Kita buat lingkaran di sini. Ini kira-kira saja. C untuk lingkaran. Kemudian kita buat garis kuadran, saya belum aktif. Sorry. Ini yang satu bagian AP, satu bagian EP kan? Oh, ya kanan pasti AP-nya.
Nah, ini lingkaran kita butuh center mark di sini. Nah, oke, center mark ini harusnya oke. Ada satu lagi yang saya lupakan tadi untuk layer, itu adalah layer dimensi. Dimensi continue dengan tebal garis kita gunakan yang tipis. Oke, center mark kita akan gunakan garis dimensi. Ini terlalu panjang ya center marknya, bisa kita atur satu. Extension ini adalah perpanjangan dari center mark itu, nah jadi kita pendekkan. Nah, ada satu garis lagi, kita butuh garis tipis, mungkin kita gunakan dimensi. Ini adalah garis ini, mengganggu. Oke. Nah, ini garisnya harusnya untuk garis ini adalah kita ubah menjadi center. Nah, tidak terlihat garis putus-putusnya. Skalanya kita kecilkan. Oke, ya sudah jadi. Oke, kepala gambar sudah jadi. Sekarang kita akan membuat objeknya. Ini cukup mudah karena hanya terdiri dari garis-garis saja. Kemudian saya akan buat gambar yang kiri bawah terlebih dahulu. Oke, saya ubah dulu layer saya menjadi garis tampak, dan saya membuat garis dari sini misalkan ya, panjang total 119 ke atas. Atasnya adalah 50, kemudian ke sini adalah, nah kita belum tahu, nah kita cari ke arah, dari arah lain. Ini ukuran 26, kemudian ke sini adalah 62, ke sini, nah sisanya adalah ke sini. Oke. Nah, untuk garis yang bagian sini adalah 32. Ini saya copy, bisa copy ke arah sini 32 mm. Oke. Kemudian saya akan buat garis bagian atas. Gambar bagian atas maksud saya. Nah, dalam gambar proyeksi antar pandangan harus memiliki posisi yang lurus. Jadi misalkan ujung sini harus lurus terhadap sisi sini juga ya. Jadi kita awali dari sini, kita buat lurus. Panjangnya adalah 62. Nah, ini kita ambil panjang ini, sesuaikan. Ini panjang total adalah, nah jika tidak ingin menghitung akan kita mulai dari ujung yang lainnya di sini, ini di sini, kemudian panjangnya 30. Nah, untuk garis yang sebelah sini adalah objek yang ada di sini. Jadi kita tinggal membuat garis ini di sini. Oke, cukup mudah ya. Nah, ini sepertinya terlalu mepet dengan atas karena nanti kita memberikan dimensi. Kita pindah dulu ke bawah. Oke, di sini sepertinya cukup.
Kemudian semuanya ini agak kurang ke kiri. Oke. Nah, untuk gambar yang di sini cukup sederhana, bentuknya hanya kotak aja. Boleh langsung membuat menggunakan rectangle atau menggunakan line. Kita akan buat dengan line di sini. Di sini panjang 62. Boleh langsung diklik di sini atau kita bisa ketik close C. C untuk menutup garis yang kita buat. Nah, sudah jadi. Kemudian, nah di sini kan ada objek yang tidak terlihat. Jadi adalah dinding sebelah sini ya, dan dinding sebelah sini. Ini tidak terlihat. Ini maksudnya lantai di sini. Nah, maka dari itu kita akan buat garis hiddennya. Nah, kita buat garis seperti biasa. Oke, kita luruskan. Hati-hati terjebak di snap untuk midpoint. Nah, ini kan tidak lurus karena terjebak di midpoint dari garis ini. Kita bisa matikan midpointnya biar tidak mengganggu. Nah, jadi kita pastikan lurus. Nah, kemudian ini untuk lantai yang ini. Kemudian untuk lantai ini sebenarnya kan tidak penuh, jadi hanya sepanjang selebar ini aja ya. Ini selebar, jadi tadi saya salah, harusnya saya ulangi lagi. Nah, dinding ini harusnya dimulai dari sini dan panjangnya adalah 32. Oke. Kemudian dinding yang sebelah sini adalah dinding yang ini, maksud saya pojokan sini. Saya akan buat garis. Nah, ini adalah hiddennya. Nah, kemudian kita akan membuat dimensi. Kita ubah dulu layer kita ke mode dimensi. Bisa menggunakan ini langsung, karena dengan menggunakan dimensi yang di sini kita bisa langsung seperti ini misalkan. Nah, ini mungkin agak mengganggu snap objeknya. Nah, ini jika ingin mengatur jaraknya dari si objeknya, kita bisa langsung ketik jaraknya, misalkan jaraknya adalah 15. Apakah cukup? Oke, 15. Nah, kita zoom coba detail untuk Nah, ini jika hurufnya kurang besar kita bisa atur. Nah, ini biar tidak terlalu dekat dengan objek, kita bisa atur dimension stylenya, dim style. Kemudian sekarang adalah mode ISO, kita modify. Di sini kita bisa mengatur ukuran garis, panah, teks, semuanya. Ini line spacing. Oh, ini untuk Nah, ini untuk jarak antar hurufnya. Kemudian, nah ini offset terhadap benda yang kita ukur. Kita akan berikan lebih jauh lagi, mungkin sekitar 2 mili.
Nah, ini dia akan lebih jauh. Oke, ini akan jauh, lebih jauh lagi. Zoom. Jika ingin menggunakan perintah zoom, ketik Z. Untuk pandangan sebelumnya kita menggunakan previous atau sebelumnya. Nah, jadi pandangan kita kembali ke pandangan sebelumnya. Oke, kembali ke mode dimensi tadi. Kita bisa langsung di sini. Ini kita beri mungkin 20. Oh, terlalu panjang. Nah, ini 15. Oke. Kemudian, nah ini saya butuh objek sekarang, objek snap. Ini 10. Oh. Yes. Nah, ini kira-kira di sini aja. Oke. Kemudian di sini adalah ini snapnya mengganggu juga. Nah, biar lurus kita bisa luruskan dengan ini. Nah. Oh, saya salah memberikan dimensi. Harusnya bukan di sini. Tapi yang harus saya ukur adalah panjang dari ini. Nah, di sini. Kemudian panjang ini. Kurang, bisa digeser juga kalau udah, meskipun udah jadi. Nah. Kemudian yang ini. Oke, gambar proyeksi sudah jadi. Selanjutnya mari kita coba untuk membuat gambar isometrinya. Bentar, saya atur dulu apakah cukup. Ya, semoga cukup ya. Nah, dalam menggambar isometri kita perlu mengaktifkan isometric drafting. Di sini kita off kan. Nah, di sini ada 3 pilihan mode, yaitu left, top, dan right. Ini menunjukkan pada bidang mana kita akan menggambar. Misalkan ini atas ini, kita bisa gambar menggunakan mode top. Untuk yang right, nah kita misalkan ingin membuat dinding sebelah sini. Nah, begitu juga yang left, nah bagian sini. Jadi seperti itu. Saya akan mencoba menggambar dinding ini. Nah, maka kursor kita akan berubah menjadi seperti ini. Dan saya akan membuat garis. Jangan lupa layernya kita ubah. Kita akan membuat kotak dengan ukuran yang sama, hanya posisinya nanti berbeda. Mulai dari sini. Nah, ikutin saja arahnya, sudutnya selalu di 30. Kemudian untuk arah sini juga 150, dan kalau tegak ya tegak biasa. Arah sini ini panjangnya adalah 62. Oh, melebihi ya. Kemudian
Ini tingginya 50, 62, kita close. Nah, ini ternyata gambarnya melebihi nih. Kita pindah dulu. Semoga cukup. Cek snapnya mengganggu. Nah, jika pandangan isometri ini nanti tidak cukup, tidak usah khawatir, nanti kita akan skalakan agar gambar isometri kita masuk ke gambar kita. Karena isometri ini hanya membantu visualisasi dari gambar. Intinya adalah di gambar proyeksi ini. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, sekarang kita akan menggambar arah atas. Maka kita akan ubah modelnya menjadi top. Panjang ke sini adalah 32. Ke sini 30. Ini panjangnya adalah kita bingung, kita bisa hitung aja pakai dimensi ya. Oke, panjangnya 25. Panjangnya 25. Kemudian ini, nah ini kita bisa menggunakan bantuan di sini. Oke. Kita buat garis lagi di sini. Nah, ini kan tidak muncul. Tidak muncul karena kita menggunakan mode yang kurang sesuai dengan yang kita butuhkan. Kita butuhkan sisi left. Nah, maka nanti akan muncul snapnya. Oke, tutup. Oke, cukup. Nah, kemudian untuk garis ke arah bawah sini, ini tingginya adalah 25. Kemudian panjang ke sana adalah 119 dikurangi, ini berapa nih? Jika bingung jangan khawatir, kita langsung bisa juga kita menggunakan mana ya? Nah, ini. Ada nggak di sini? Kita untuk mengukur ada ya? Karena biasanya ada untuk mengukur. Ini measure, the utilities measure. Kita mau mengukur apa, jarak misalkan ya. Kita bisa mengukur ini jarak ini di sini. Oke, kita tahu di sini jaraknya adalah 87. Kita buat garis ke arah sana 87. Ke bawah adalah 25. Nah, ini nanti harusnya ke sini, ketemu di sini ya. Jadi kita cukup untuk ini adalah berhenti di sini aja. Oke. Kemudian ke arah samping adalah 32. Ini
sampai sini. Oke, gambar isometrik kita sudah jadi, tapi tidak masuk ke gambar kita. Nah, kita bisa pilih. Nah, ini kita pilih mana yang mau diskala. Nah, ini kita tidak ingin kotak kita ikut, maka kita bisa tekan shift dan dipilih lagi, maka tidak jadi dipilih. Nah, kita skalakan misalkan 75% ya, misalkan 0,75. Ketik scale atau SC. Kita ketik misalkan 0,5. Nah, jadinya seperti ini. Kita ulangi lagi. Coba 0,75 apakah masuk? Sepertinya tidak masuk. 0,5 tadi yang masuk. Sorry, saya yang lupa. Oke. Baik, sudah selesai gambar kita. Silakan diikuti langkah-langkah yang saya lakukan tadi. Jika tidak jelas bisa ditanyakan kembali. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.